Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika, di mana dalam tugasnya yaitu menjelaskan secara ringkas tentang kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam perjumpaan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dalam junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Yang terhormat Ibu Mutakhirani Mustafa M. Hum selaku dosen mata kuliah retorika. Yang terhormat rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang bertemu dalam perjumpaan yang berbahagia ini. Dalam pembahasan ini, di sini saya akan membawakan atau menjelaskan sedikit tentang berita atau kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Oke. Mendengar tentang kasus yang terjadi belakangan ini, mungkin kalian sudah banyak mendengar tentang suatu kasus di mana itu terjadi suatu kasus kekerasan seksual. Ya, mendengar kata kekerasan seksual mungkin telinga kalian sudah tidak asing gitu dengan suatu kasus seperti ini. Ya, apalagi kasusnya itu marak terjadi belakangan ini gitu kan. Ya, sebagai contoh ya di suatu kasus di mana itu terjadi di Riau. Nah, itu kan kebanyakan ibu rumah tangga gitu kan. Nah, kemudian kasus selanjutnya itu ya yang terjadi di Bandung, yaitu di pondok pesantren itu kan. Nah, ya mungkin tentang kasus yang di pondok pesantren di Bandung ini kalian sudah banyak mendengar gitu kan, tentang jalan ceritanya gitu kan, atau jalan kronologinya. Nah, dimana dalam banyak berita gitu kan bahwa kasus ini terjadi di pondok pesantren, dimana pelakunya itu adalah gurunya sendiri gitu kan. Lucu gitu kan, agak lucu sih maksudnya, guru sendiri sebagai pelaku dalam kekerasan seksual ini. Nah, kemudian korbannya siapa? Korbannya ya tidak lain, santriwatinya sendiri gitu kan. Nah, kemudian jika bertanya tentang suatu kasus ini, kenapa kok di pondok pesantren terjadi kasus seperti ini? Ya, mungkin kalian yang mendengar kasus seperti ini agak miris gitu kan. Ya, agak miris, agak disayangkan. Ya. Terus kemudian ya dimana korbannya sendiri itu kan masih digolongkan sebagai anak-anak, dimana usianya itu masih belasan tahun. Untuk korbannya masih belasan tahun. Nah, terus juga itu kan korbannya cukup banyak gitu kan, maksudnya hampir seluruhnya gitu. Dan bahkan untuk setiap korbannya sendiri itu sudah, ya boleh dibilang itu sudah banyak, maksudnya untuk korbannya itu banyak yang sudah melahirkan gitu kan. Nah, agak disayangkan bahwa kasus seperti ini terjadi di lingkup pesantren dan pelakunya sendiri gurunya sendiri gitu kan. Nah, ya bagi saya sendiri juga agak disayangkan bahwa kasus ini terjadi gitu kan. Ya, kita tahu mungkin tugas sebagai guru itu sebagai apa? Ya, sebagai pengajar ilmu, pengetahuan ilmu gitu kan, pengajar ilmu dan pengajar pendidik. Namun malah terjadi seperti ini gitu kan. Nah, apalagi ini di lingkungan pesantren yang seharusnya itu kan sebagai tempat pembelajaran gitu. Nah, kemudian jika kita lihat dalam
Oke. Kemudian dalam kasus seperti ini, apakah mungkin kalian ada yang bertanya gitu kan? Nah, dalam ya ada bertanya bahwa apakah ada suatu suatu pengajaran atau hukuman untuk kasus seperti ini? Ya, tentu saja ada gitu kan tentang kasus seperti ini tuh. Seperti contohnya dalam undang-undang sendiri dalam pasal 285 tentang pemerkosaan atau perkosaan gitu. Di mana dalam bunyinya yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia itu di luar perkawinan. Nah, untuk hukumannya paling lama 15 tahun. Nah, dalam undang-undang sendiri itu diatur betul dalam tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual ini, apalagi terhadap anak-anak gitu. Nah, kemudian tentang membahas tentang kasus kekerasan seksual ini, apalagi ya korbannya yaitu anak-anak. Nah, anak-anak mungkin untuk semuanya atau ya ini mungkin untuk kalian yang sebagai orang tua atau sebagai ibu yang mempunyai anak gitu, mungkin agak menjadi pemikiran sendiri gitu ketika ingin atau ketika ada suatu keinginan bahwa anaknya ingin masukkan ke pesantren, namun tidak maksudnya takut gitu kan, makanya menjadi takut gitu bahkan terjadi tentang kasus seperti ini. Mungkin ini menjadi beban sendiri bagi orang tua gitu kan ya, terhadap anaknya yang ingin dimasukkan ke dalam lingkup pondok pesantren gitu. Nah, tentang kasus seperti ini mungkin agak beratnya bukan bagi pelaku tapi bagi korban, karena itu sendiri kan melibatkan tentang trauma sendiri bagi korban, terus kemudian tentang psikis mental, itu kan menjadikan beban sendiri bagi korban. Bebannya itu cukup besar gitu, apalagi ini melibatkan mental. Ya, mungkin bisa saja mental korban setelah kejadian itu menjadi sangat down, pokoknya sangat mengerikan lah bahwa kasus ini terjadi di lingkup terjadi pada anak-anak gitu. Nah, kemudian apakah ada langkah untuk pencegahan tentang akan terjadi kasus seperti ini? Maksudnya seperti langkah-langkah pencegahan terjadinya kasus seperti ini. Ini mungkin banyak untuk langkah-langkahnya gitu kan. Ya mungkin salah satunya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita atau kepada adik-adik kita atau kepada semuanya untuk selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun, dan saat apapun gitu. Nah, terus kemudian selalu berhati-hati kepada yang belum kita kenal. Itu penting bagi kita untuk mengajarkan itu kepada anak-anak kita, adik kita, atau pada semuanya gitu. Ya kita juga pasti nggak mau gitu kasus seperti ini terjadi pada keluarga kita. Nah, tentang kasus ini sebenarnya sudah banyak terjadi gitu kan, namun sudah banyak terjadi, dan untuk pencegahannya pun masih cukup minim. Maksudnya dimana penanganan untuk kasus seperti ini tuh masih agak kurang di negeri kita sendiri gitu kan ya. Makanya kenapa malah terjadi kasus seperti ini. Sebenarnya untuk kasus seperti ini mungkin banyak terjadi yang tidak kita ketahui gitu kan. Maksudnya kasus ini tuh banyak juga yang enggak terpantau dalam ruang lingkup media gitu kan, media yang kita ketahui gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan kasus ini mungkin
bisa dicukupkan gitu ya, maksudnya tentang tadi tentang suatu kasus kekerasan seksual itu bahwa bukanlah suatu kasus yang dapat dibenarkan, dimana kasus ini sangat salah gitu kan. Kemudian tentang penjelasan tentang salah satu kasus tadi tentang kasus kekerasan seksual gitu kan ya. Salah satu kasusnya itu kan tadi kan terjadi di pondok pesantren. Nah, kemudian tentang pencegahan gitu kan ya. Tentang pencegahan sendiri sebenarnya banyak gitu kan, kalian bisa mencari di internet itu ya. Kalian bisa mencari tentang bagaimana cara pencegahan tentang kasus kekerasan seksual ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya tentang kasus ini kalian bisa baca atau bisa melihatnya di media sosial atau di media berita yang banyak terpampang di media massa gitu ya. Seperti di televisi itu kan banyak membicarakan tentang kasus seperti ini, kemudian di internet gitu kan banyak juga gitu kan. Nah ya, intinya untuk kita semua sebagai manusia gitu, maksudnya ya untuk kita semua baiknya kita tetap hati-hati karena kita tidak tahu bahwa kasus atau kejahatan seperti ini itu akan terjadi kapan, di mana, dan ya pokoknya kita tidak tahu gitu kan bahwa kasus ini akan terjadi kapan. Apakah itu terjadi kepada diri kita, teman kita, keluarga kita, itu kita tidak tahu. Yang jelas kalian tetap hati-hati gitu. Oke. Ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luka ini sekian ku pamit pergi. Apa kabar wong sing tahu tak sayang? Apa kabar wong sing tahu tak kawin? Nyaman susah seneng